Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Oke, seperti biasanya saya akan menceritakan cerita horor lagi nih untuk menemani kalian semua. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cekidot. Sekitar tahun 2015, ada 11 anak SMA di Jakarta. Mereka ini ikut ekskul pecinta alam di sekolahnya. Isinya kebanyakan cowok sama ada satu orang cewek. Pada saat itu mereka tuh mau naik Gunung Sumbing. Akhirnya mereka berangkatlah dari Jakarta ke Wonosobo. Oke, akhirnya mereka sampai di tempat namanya Base Camp Garu. Sekitaran jam 1 siang. Nah, biasanya tuh ada ojek buat naik ke atas. Tapi karena lagi gak ada ojeknya, jadi mereka sampai di pos 2 sekitaran jam 7 malam. Jadi karena mereka rame-rame dan posisinya ada satu orang perempuan yang ikut, mereka mutusin untuk istirahat dan buka tenda di pos 2 itu. Ingat ya, yang ikut tuh 1 cewek 10 cowok, jadi 11. Pais leadernya mereka bilang buat siap-siap buka 3 tenda. Akhirnya pas tenda udah selesai, mereka bagi-bagi buat tidur. 2 tenda isinya 4 orang, sama 1 tenda isinya 3 orang. Jadi 4-4-3 isi tendanya. Nah, perempuan yang sendirian ini tuh namanya Nina. Dia tidur di tenda yang isinya 3 orang. Pas semuanya udah masuk tenda buat tidur, Nina yang setenda sama 2 teman cowoknya itu namanya Rangga sama Adit tuh gak bisa tidur karena ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia. Tapi Nina di situ coba meremin terus walaupun gak bisa tidur juga. Tapi tiba-tiba Adit yang posisinya udah tidur tiba-tiba ngomong, "Bau amis banget deh." Nina sama Rangga tuh nyautin, "Iya, bener Dit, bau amis, nyengat banget ya." Karena mereka ngobrol sambil merem, akhirnya meleklah satu-satu dari Adit, Rangga, terus Nina. Pas Nina buka mata, terus kayak mau ngomong. Adit yang tidurnya di sebelah Nina tuh langsung nutup mulut Nina sambil ngasih gelagat tangan yang kayak nyuruh diem gitu. Ternyata guys, mereka bertiga tuh ngeliat di luar tenda mereka ada nenek-nenek bungkuk jalan muterin tenda mereka. Di situ mereka takut, tapi Adit bisikin ke mereka berdua buat merem aja sampai ketiduran, karena kalau mereka bersuara, takutnya nenek ini ganggu kan. Nah, paginya Adit ngomong ke Nina buat jangan ceritain apa yang mereka lihat semalam. Dia nyuruh dikip dulu aja ceritanya sampai mereka turun gunung itu. Sebelum naik ke puncak, si Pais tuh ngasih tahu ke semua teman-temannya termasuk Nina, Adit, Rangga untuk ngumpulin sampah-sampah di plastik. Soalnya mau ditaruh Pais di bawah satu pohon gede. Untuk sekalian jadi penanda mereka gitulah pas turun nanti dari puncak. Akhirnya mereka mulai jalan menuju puncak karena yang nyari jalan si Pais. Jadi Pais tuh jalannya lebih cepat duluan paling depan. Pokoknya udah jalan lumayan jauh. Pais tuh kayak baru keinget kalau dia tuh udah jalan jauh banget ninggalin teman-temannya. Pas Pais nengok ke arah belakang, dia kaget karena semua penglihatan dia tuh kayak tertutup sama kabut tebal yang putih banget. Di situ dia mulai panik. Dalam hatinya tuh dia kayak bilang, "Aduh, mampus gue hilang nih. Bisa balik nggak ya? Gue bisa mati nih." Kayak gitu. Pais mulai teriak-teriak nama pecinta alam sekolahnya. Dia teriak sekencang mungkin, tapi itu nggak ada suara sama sekali, nggak ada yang nyaut. Akhirnya dia diem, duduk di bawah pohon sambil kayak doa-doa tipis gitu. Gak lama, Pak Isu ngeliat di samping kirinya tuh ada 5 orang. Pakai baju putih, jalan cepat ke arah belakang Pak Is. Tapi karena Pak Is juga udah sering naik gunung, jadi tuh gak disapa sama dia. Karena katanya kalau disapa lagi ngilang gitu tuh gak boleh ngeliat ke arah belakang. Takutnya nyasar ke pasar setan kayak gitu. Karena Pak Is juga tahu ada kejanggalan di sekitar dia, jadi dia tuh udah gak berani teriak-teriak lagi. Dan untungnya gak lama kabut itu hilang, terus teman-temannya datang. Pas Pais nanya ke yang lain tuh, ternyata mereka juga gak denger suara teriakan Pais sama sekali. Padahal si Pais tuh teriak kencang banget. Nah, setelah udah ngumpul semua, akhirnya mereka naik ke puncak Sumbing. Sampai sana nikmatin pemandangan kayak udah ada yang foto-foto, ada yang ngerokok, ada yang ngobrol-ngobrol juga. Gak lama di puncak Sumbing, mereka turun ke bawah dan mutusin buat istirahat sebentar di Pastan jam 7 malam. Dimana Pastan jadi, itu tuh kalau gak salah pos 4 Gunung Sumbing. Nah, mereka istirahat di sana sekitar 1 jam. Setelah istirahat di Pastan, mereka lanjut lagi jalan buat ke pos 2, karena mau ngambil trash bag tadi kan. Karena udah gelap juga, akhirnya mereka jalan pakai model cahaya senter doang. Itu tuh kira-kira sekitar jam 8 malam. Selama jalan ke bawah tuh, si Nina bilang ke Adit kalau dia tuh merinding banget, ngerasa kayak hawanya gak enak gitu. Tapi Adit bilang, "Ya namanya juga lagi di gunung Nin, santai aja, sabar." Sesampainya di pos 2, mereka ngambil trash bag.
Tapi trash bag yang udah ditaruh rapi itu sekitarnya berantakan, semuanya bener-bener kayak berantakan. Sampahnya keluar berserakan di tanah. Akhirnya mereka bersihin dulu lah, baru habis itu lanjut jalan ke pos 1. Karena Pais paling depan, dia ngerasa perjalanan dari pos 2 ke 1 tuh jadi jauh, gak sampai-sampai. Di situ tuh gak cuma Pais doang yang ngerasa lebih jauh, tapi yang lainnya juga ngerasa kalau ini tuh waktunya lebih lama. Di sini Adit sama Rangga sebelahan jalannya. Nah pas lagi jalan, tiba-tiba di kuping kanan Adit sama kuping kiri Rangga ada suara berat banget ngebisikin kuping mereka. Terus bilang, "Hai." Di situ tuh mereka langsung nengok dan jadi ngadep-depan gitu. Mukanya mereka tuh di situ langsung merasa gak enak, tapi mereka tetap diam aja. Nah Nina yang di belakang Pais juga ngerasa merinding banget. Pas dia nengok ke kiri, ternyata dia jalan sebelahan sama nenek yang semalam dia lihat di luar tenda. Lagi senyum-senyum ngeliatin Nina sambil kayak ngemut sesuatu. Nina takut banget, tapi dia tuh bener-bener penasaran mau lihat nenek ini tuh lagi ngemut apa. Akhirnya dia pelan-pelan ngeliat nenek itu pakai ekor mata. Ternyata nenek ini tuh lagi ngemut pembalut yang isinya tuh darah semua. Di situ Nina langsung lari ke arah Pais. Terus Nina tuh nggak bilang apa-apa. Pokoknya dia berdiri sebelah Pais aja. Setelah udah 2 jam mereka jalan ke sampai-sampai, akhirnya jam 11 malam tuh Pais bilang ke yang lain untuk duduk dulu. Karena Pais tuh ngeliat kayak nama-nama pos yang mereka lewatin tuh bukan nama-nama pos biasanya. Misalnya nama pos Malim, itu berubah jadi Milam. Jadi kayak kebalik gitu. Akhirnya mereka semua yang udah panik dan ngerasa gak bener tuh duduk. Nina juga udah nangis, semuanya juga udah ngerasa bingung. Dan akhirnya mereka berdoa aja tuh masing-masing. Tapi ternyata di situ tuh Pais baru ingat, dia pernah dengar kalau jam 12 malam tuh gak boleh jalan dulu, harus berhenti dulu. Ketika jam 12 lewat, baru bisa jalan lagi. Akhirnya mereka duduk dulu, berdoa, dan setelah jam 12 malam lewat, Pais mutusin buat lanjut jalan. Gak lama mereka ketemu pos 1, dan langsung gampang nyari semua jalan untuk sampai ke base camp lagi. Jadi guys, setelah mereka pulang ke Jakarta, Nina tuh nyeritain apa yang dia, Rangga, sama Adit lihat pas di tenda. Bahkan dia juga cerita kalau ada nenek di samping dia lagi ngemut pembalut. Dan pas trash bag mereka berantakan pun, kan semua sampah keluar tuh berserakan. Nina tuh gak nemuin pembalut dia. Jadi yang sebenarnya Nina tuh lagi mens di saat itu, tapi dia gak bilang ke siapa-siapa. Oh iya, gue juga sempat baca di Google, katanya tuh kalau naik Gunung Sumbing tuh gak boleh ganjil. Nah jumlah mereka tuh ganjil kebetulan waktu itu. Hayo, siapa aja nih yang punya pengalaman cerita horor di gunung juga? Komen ya. Oke guys, gitu aja videonya dari aku. See you in the next video, bye-bye.